Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman, ada kabar menarik dimana Coach Nova Arianto resmi naik kelas ke U20 ya, menjadi pelatih U20 ya. Jadi ini merupakan mungkin bisa gue bilang perpanjangan pekerjaan dari Nova Arianto, di mana memang skuad yang sekarang dia bawa ke Piala Dunia U17 akan naik kelas juga ke U20. Artinya ya sebenarnya skuad yang akan ditangani sebenarnya skuadnya bakal sama aja, ini juga ya, Mirza dan kawan-kawan, Becker dan kawan-kawan ya. Jadi targetannya sama seperti di U17. Targetannya adalah membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 di 2027 nanti. Jadi sebenarnya masih lama ya. Targetnya ini masih lumayan lama, masih ada 2 tahun lagi. Dan kualifikasinya itu nanti tahun depan ya. Kualifikasinya nanti tahun depan. Jadi kita lihat ya, apakah Coach Nova Arianto bisa membawa timnas ini lolos ke U20. Oke. Sedikit mungkin gue akan sedikit memberikan pendapat gue tentang performa Nova Arianto selama ini di U17. Jadi kalau dari gue pribadi sebenarnya ya, performa timnas U17 ini sebenarnya tidak terlalu mengesankan juga sebenarnya. Ya, tapi tidak jelek juga. Jadi masih bare minimum lah, berhasil mencapai bare minimum lah, yaitu lolos ke Piala Dunia U17. Tapi gini, lolos ke Piala Dunia U17 juga sebenarnya karena slot yang ada di Piala Dunia U17 itu kan 8 tim di Asia dan lolos ke 8 besar Piala Asia. Which is kalau menurut gue kita memang sudah sampai di level sana. Gue selalu bilang bahwa kita ini sebenarnya posisinya sudah ada di jajaran 8 besar Asia. Dan kelolosan kita ke Piala Dunia U17 ini bukan sesuatu yang mengesankan kalau untuk gue. Karena di perempat final pun kita takluk 0-6 ya dari Korea Utara. Itu kan which is Korea yang sangat gila ya, skor yang sangat telak. Meskipun kita harus mensyukuri kita menang dari Korea Selatan ya, alhamdulillah kita menang dari Korea Selatan. Tapi performa kita di Piala Asia U17 waktu itu juga tidak terlalu mengesankan juga ya. Satu-satunya hal yang mengesankan adalah menang dari Korea Selatan, itu aja. Oke, jadi kemudian performa di Piala AFF, menurut gue performa di Piala AFF U17 justru lebih mengesankan kalau untuk gue dibanding di Piala Asia ataupun di Piala Dunia kemarin. Ya. Menurut gue performa terbaik dari Nova Arianto itu di Piala AFF U17 itu, dimana kita waktu itu menang 5-0 ya lawan Vietnam, menang atas Thailand juga kalau nggak salah ya. Kita kan kalah dari Australia ya. Itu pun dengan skor yang tidak terlalu mencolok, padahal kita mainnya dengan 10 pemain waktu itu. Kita main dengan 10 pemain tapi kita memberikan perlawanan yang dahsyat kepada Australia. Menurut gue itu adalah performa yang paling gemilang dari Nova Arianto. Sisanya di Piala Asia ataupun di Piala Dunia U17 menurut gue tidak terlalu mengesankan. Di Piala Dunia U17 pun kenapa gue bilang tidak mengesankan? Karena lawan Brazil, lawan Zambia kita kalah. Kita tidak bisa memberikan kejutan. Dan melawan Honduras, itu memang Honduras itu tim yang memang bisa kita kalahkan karena mereka itu datang dari pot 4 Honduras itu. Ya, dan dia juga Honduras juga kan bubuk lah. Lawan Brazil bubuk, lawan Zambia bubuk. Jadi memang lawannya yang sangat possible dikalahkan Honduras itu. Meskipun at the end mencatatkan rekor kemenangan perdana, tapi kemenangannya pun kan tidak terlalu mengesankan juga, cuma 2-1 gitu kemenangannya. Jadi secara objektif sebenarnya Nova Arianto ini kalau gue boleh nilainya masih 80 lah. Belum 90. Ya, kalau gue boleh kasih penilaian gitu ya, ini gue kasih parameter penilaian. Sintayong itu 90, Nova Arianto 80, Patrick Kluivert 60. Nah, itu barrier penilaian dari gue ya tentang kepelatihan gitu. Jadi untuk mencapai ke 90 menurut gue dia masih harus melakukan banyak pekerjaan lainnya.
Contohnya adalah dia harus bisa membawa U20 ini lolos ke Piala Dunia U20, karena itu jauh lebih berat guys, kalau kalau kalian mau tahu. Jauh lebih berat dibanding membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17. Karena kalau di Piala Dunia U17 pemainnya tuh belum banyak yang matang. Jadi segala hal masih bisa terjadi. Tapi kalau di U20 itu kita akan melawan tim-tim yang pemainnya itu rata-rata sudah banyak yang matang. Sudah ada beberapa pemain yang sudah berkarir di profesional. Ya. Jadi parameternya akan berbeda. Jadi di U20 nanti akan jauh lebih berat, terus terang gitu. Jadi kalau Nova Arianto bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U20, menurutku itu sudah sebuah keberhasilan dari Nova Arianto. Bisa dipertimbangkan untuk naik lagi ke U23 dan targetnya mungkin nanti Olimpiade. Bisa jadi. Ya. Jadi kayak gitu. Menurut gue performa coach Nova Arianto. Jadi sekali lagi Nova Arianto menurut gue tidak jelek, tapi tidak semengesankan itu juga sebenarnya. Ya, secara objektif hasilnya tuh hanya karena kita beberapa kali mencatatkan rekor, makanya jadi terlihat mengesankan. Tapi sebenarnya secara objektif kita masih mencapai barrier minimum aja. Jadi belum sampai ke yang luar biasa banget gitu Nova Arianto. Jadi kita lihat pembuktiannya di U20 apakah dia memang bisa naik kelas lagi atau tidak gitu ya. Oke, dan mungkin kabar seliweran aja gitu ya, dimana pelatih timnas Indonesia senior kabarnya akan diumumkan di bulan Desember. Nah ini gue masih awam banget ya, karena ini sekali lagi ini disampaikan oleh Mas Yunus Nusi ya, disampaikan oleh Mas Yunus Nusi bahwa katanya pelatih itu sudah ada kandidatnya ya, sedang melalui tahap screening dan katanya akan diumumkan katanya minggu depan. Tapi kalau minggu depan menurut gue masih agak kecepatan ya, karena timnas seniornya juga masih lama banget bertandingnya gitu ya. Bertandingnya tuh masih lama banget, bulan Maret. Jadi kemungkinan kayaknya bakal bulan Desember. Kalau menurut gue bakal bulan Desember sih diumumkan gitu. Menyusul timnas U23 juga yang akan berangkat ke SEA Games kan. Jadi kalau gue lihat kayaknya PSSI ini akan fokus dulu ke U23. Nah, setelah U23 siap berangkat ke sana ya, ke SEA Games, baru nanti mungkin bisa ya untuk fokus dalam mencari pelatih gitu. Jadi ini kan sekarang pelatih itu kan sekarang dicari oleh Alexander Zwiers ya. Jadi bukan lagi sama PSSI-nya langsung. Jadi semuanya itu akan ditangani oleh Alexander Zwiers. Beda sama dulu ketika pemilihan Kluivert itu kan tidak ada dirtek ya. Ya, tidak ada dirtek waktu itu, jadi semua langsung lewat petinggi PSSI. Tapi sekarang itu lewat Alexander Zwiers. Jadi gue rasa pelatih yang akan datang ini akan jauh lebih berkompeten. Karena dirteknya juga menurut gue berkompeten. Alexander Zwiers ini luar biasa menurut gue, di Yordania juga dulu kerjanya bagus gitu ya. Jadi mudah-mudahan ekspektasi gue ini benar ya. Jadi semoga timnas Indonesia mendapat pelatih yang luar biasa, lebih bagus ya. Minimal barrier minimumnya itu menurut gue ya, barrier minimumnya itu adalah sebaik Sintayong. Itu udah barrier minimum lah. Masa ya nggak bisa mencari pelatih sebaik Sintayong? Kan bisa. Banyak sekali pelatih bagus di Asia ini gitu ya, dengan relasi yang sebegitu besarnya dari Erick Thohir, apalagi sekarang ada Alexander Zwiers yang reputasinya juga baik sekali di kancah Asia. Ya kali masa kita nggak bisa dapat pelatih yang bagus juga gitu, minimal secara reputasi dia ada gitu ya. Oke, sip.